贝岛鹅。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di-subscribe ya. Sebelum masuk ke pembahasan utama, pertama-tama Oji-san mau ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat semua teman-teman yang udah bantu dan support channel ini terus sampai akhirnya hari ini bisa mencapai 100.000 subscriber. Pencapaian ini bukanlah sesuatu hal yang mudah, mengingat sebagian besar konten Oji-san berisikan konten-konten kontroversial berupa opini, pendapat, ataupun teori. Dan berdasarkan hasil survei minggu lalu, ternyata saran yang masuk mengenai format giveaway ini sangat beragam. Mulai dari kaos sampai dengan saldo e-wallet. Tapi karena sebelumnya giveaway berupa kaos Tokyo Revengers sudah pernah dibagikan, maka minggu ini Oji-san akan memberikan giveaway berupa saldo e-wallet sebesar 50.000 untuk 10 orang pemenang. Cara buat ikutannya gampang banget. Kalian cukup buat teori atau opini berdasarkan chapter terbaru manga Tokyo Revengers, yaitu chapter 221. Opini atau pendapat yang dibahas bebas. Silahkan kalian ekspresikan pendapat terliar kalian mengenai manga Tokyo Revengers ini. Jangan lupa cantumkan IG kalian ya, supaya mudah Oji-san hubungi untuk penyerahan hadiahnya. Tokyo Revengers Chapter 221 dibuka dengan Maiki yang terlihat sedang bersama Kokonoi di kantor milik geng Kantomanji. Dalam situasi hujan deras ini, Maiki terlihat melamun memandangi hujan dengan wajah penuh dengan kecemasan. Kokonoi yang khawatir dan penasaran pun akhirnya bertanya kepada Maiki, apa yang membuatnya terlihat cemas. Mendengar ini, Maiki pun menjawab jika dirinya memiliki firasat yang buruk kali ini. Scene selanjutnya memperlihatkan kondisi taman hiburan di malam festival Tanabata ini yang sangat kacau. Semua pengunjung terlihat berlarian ke sana kemari. Mereka semua berusaha menyelamatkan diri mereka masing-masing setelah mendengar suara tembakan yang cukup keras berkali-kali. Tidak ada satupun dari mereka yang datang ke lokasi Takemichi, Senju, dan Draken berada saat ini. Walau Draken berhasil mencegah pembunuhan yang direncanakan oleh Mr. X dan kawan-kawannya, namun sepertinya nyawa Senju belum benar-benar terselamatkan. Takemichi juga sadar jika saat ini kondisi masih hujan, dan di penglihatan masa depannya, Senju bukan mati karena tertembak. Takemichi masih berpikir apa hal lain yang membuat Senju terbunuh di masa depan. Dalam momen penyelamatannya ini, Draken pun sekali lagi menanyakan bagaimana keadaan Takemichi. Mendengar ini, Takemichi pun menjawab, jika dirinya dan Senju kali ini baik-baik saja, walau awalnya sempat syok dengan penyerangan geng Rokuhara Tandai yang sangat mendadak ini. Melihat kedatangan Draken, seluruh anggota geng Rokuhara Tandai yang sejak awal berniat membunuh Takemichi pun kini akhirnya bergegas pergi meninggalkan lokasi ini. Draken terlihat sangat lega. Beruntung Inui bergegas datang menjemputnya ke bengkel dan akhirnya dia bisa datang tepat waktu untuk menyelamatkan Senju dan Takemichi dari tragedi berdarah di malam festival Tanabata ini. Di momen selanjutnya, Draken yang kesal pun menendang pistol Mr. X. Draken berkata, jika mereka semua benar-benar tidak punya nyali, karena hanya berani menyerang Takemichi dan Senju menggunakan senjata yang sangat berbahaya. Setelah semua berandalan dari geng Rokuhara Tandai pergi dan keadaan sudah mulai tenang, Takemichi pun akhirnya bertanya, kenapa Draken bisa ada di sini, dan bagaimana dia bisa tahu mengenai kencannya bersama Senju di malam festival Tanabata ini. Mendengar ini, Draken pun menjawab, jika Inui lah yang pertama tahu dan menyadari jika geng Rokuhara Tandai sudah mulai bergerak ke taman hiburan pada malam festival Tanabata ini. Dan target yang diincar mereka adalah Takemichi. Itulah alasan kenapa Draken bisa datang tepat waktu untuk menyelamatkan semuanya. Walau masih kaget, Takemichi berusaha untuk tetap tenang mencerna semua informasi yang Draken sampaikan. Takemichi tidak menyangka jika semua orang tadi datang dengan niat untuk membunuhnya. Di momen ini Draken masih sempat bercanda dengan Takemichi. Sambil tersenyum, Draken berkata, jika semua hal ini sangatlah wajar. Mau bagaimanapun, Takemichi adalah seseorang yang mempunyai gelar dan nama yang sangat dikenal oleh semua orang. Draken yakin jika geng Rokuhara Tandai saat ini sedang dalam kepanikan karena mendengar atau mengetahui fakta jika Takemichi akhirnya memilih bergabung dengan geng Brahman. Setelah mendengar penjelasan panjang dari Draken, Takemichi pun akhirnya sadar kenapa dirinya menjadi incaran dari orang-orang berbahaya malam ini. Tidak sampai di sini, Draken pun kembali melanjutkan perkataannya. Perang antara 3 geng penguasa Tokyo saat ini bukanlah seperti perang antara 3 geng berandalan biasa saja. Ketiga geng tersebut saat ini sudah terlibat dengan bisnis kotor, dan banyak perusahaan-perusahaan besar yang berinvestasi serta menggunakan jasa perlindungan dari ketiga geng terkuat penguasa Tokyo ini. Mereka semua mulai berubah. Dari yang awalnya hanya berandalan biasa, yang bertarung hanya karena harga diri dan pengakuan, kini semua geng tersebut bertarung demi menjadi penguasa absolut.
dan memonopoli seluruh bisnis gelap serta kegiatan kriminal lainnya di seluruh Jepang. Mendengar ini, Takemichi pun semakin khawatir mengenai apa yang akan kembali terjadi ke depannya. Draken di sini sadar jika mungkin saja saat ini Maiki sudah tahu semua hal ini akan terjadi. Namun Takemichi meminta Draken untuk tidak membocorkan informasi mengenai tragedi di malam festival Tanah Bata ini kepada semua orang, demi menjaga keseimbangan di antara ketiga geng penguasa Tokyo ini, walau hanya sementara. Takemichi pun kembali melanjutkan perkataannya. Dia memberitahu Draken jika saat ini dirinya mempunyai kekuatan baru. Takemichi mampu melihat masa depan menggunakan kemampuan visionnya. Di dalam penglihatan masa depanku, aku melihat Senju mati terbunuh karena berusaha melindungiku. Draken pun seketika kaget mendengar perkataan Takemichi ini. Di momen ini Draken menjawab jika kali ini dirinya berhasil menghindari semua hal buruk itu terjadi. Senju yang dari tadi hanya terdiam pun kini akhirnya mulai bersuara. Senju bertanya kepada Takemichi dan Draken apa yang sejak tadi mereka bicarakan. Namun sepertinya saat ini Draken dan Takemichi masih fokus dengan perbincangan mereka dan tidak menghiraukan pertanyaan dari Senju. Takemichi mengucapkan terima kasihnya kepada Draken. Berkat dirinya, kini mereka semua berhasil merubah masa depan dan menyelamatkan Senju dari kematian. Dengan wajah tersenyum, Draken pun menjawab, "Kalau begitu, aku senang bisa melakukannya." Tidak lama berselang, Senju pun kembali berusaha menarik perhatian Takemichi dan Draken. Senju berkata jika mereka semua harus pergi dari sini, karena akan menjadi masalah jika mereka semua terus berada di lokasi ini. Mendengar ini, Takemichi pun setuju, dan akhirnya keduanya pun berlari meninggalkan lokasi ini. Namun baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba saja Takemichi berhenti, karena melihat Draken yang sama sekali tidak bergerak dari posisinya. Melihat ini tentu saja Takemichi kembali berusaha mengajak Draken pergi dari lokasi ini. Namun sayang sekali, hal tragis kembali terjadi di momen ini. Dengan nafas terakhirnya, Draken berkata kepada Takemichi, "Takemichi, tolong katakan ini kepada Maiki. Jangan membuat terlalu banyak masalah." Mendengar perkataan Draken barusan, Takemichi pun seketika kaget dan bertanya apa yang Draken maksud. Takemichi juga bilang jika Draken bisa saja mengatakan itu langsung kepada Maiki. Tapi belum sempat Takemichi menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba saja Draken yang sangat tangguh pun tumbang dan jatuh ke tanah. Ternyata 3 buah peluru telah bersarang di dalam tubuh Draken. Yang awalnya kita mengira jika semua tembakan Mr. X di chapter sebelumnya meleset, ternyata semua peluru itu malah mengenai Draken. Di momen akhirnya Draken pun berkata, jika dirinya sudah melakukan semua hal yang bisa dia lakukan, dan tugasnya sudah selesai. Wow, chapter yang sangat menyakitkan sekali bukan? Di video sebelumnya Oji-san sudah pernah bahas mengenai hukum pertukaran setara atau trade-off dalam manga Tokyo Revengers ini. Di mana ketika masa depan berhasil dirubah dan Senju berhasil diselamatkan, pasti ada harga yang harus dibayar oleh Takemichi karena sudah bermain-main dengan garis waktu. Keselamatan Senju di malam festival Tanah Bata ini harus dibayar mahal dengan kematian Draken yang sangat tragis. Seluruh isi dari chapter 221 ini akhirnya cukup menjelaskan mengenai spoiler chapter selanjutnya, di mana Maiki yang akhirnya terlihat datang dengan kecepatan penuh disertai ekspresi wajah yang sangat sedih. Kemungkinan besar kabar mengenai kematian Draken pun akhirnya sampai ke telinga Maiki. Oji-san nggak bisa bayangkan bagaimana nanti ekspresi Maiki ketika tiba dan melihat Draken dalam kondisi seperti ini. Bisa dipastikan jika kali ini Maiki akan kembali terjatuh ke dalam dark impulsivity miliknya dan menjadi Maiki versi Bonten yang kejam dan brutal. Bayangkan saja, Draken yang merupakan anak emas serta karakter favorit dari Ken Wakui saja bisa dibuat terbunuh seperti ini. Apa kalian masih yakin jika Tokyo Revengers akan berakhir dengan happy ending? Ini adalah time loop atau time paradox yang tercipta akibat Takemichi selalu berusaha merubah masa lalu. Bukannya mendapatkan masa depan yang lebih baik, Takemichi justru membuat masa depan yang sebenarnya sudah berakhir dengan indah malah menjadi kacau berantakan. Terima kasih yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video pembahasan selanjutnya. Bye-bye.